Apakah kamu pernah melakukan kontak secara persuasif dengan pembeli sehingga ia terpikat dengan apa yang kamu tawarkan? Apa tujuanmu memposting fotomu di media sosial? Apakah untuk dipuji dan haus akan like dan beragam komentar yang menyanjungmu? Apakah pernah terlintas di benakmu untuk menyiksa anak kucing yang lucu? Jika kamu tersinggung, itu berarti kamu menyadari ada sesuatu anomali di dalam dirimu. Dan ini dia, Dark Trait Personality. Dark Trait Personality atau 3 kepribadian sisi gelap adalah sifat yang satu sama lain saling berkaitan dan akan berpengaruh pada kepribadian seseorang. Kepribadian ini nantinya cenderung bertingkah pada ketidakbaikan. Istilah ini pertama kali disebut oleh Detroit L. Paulhus dan Kevin M. Williams, di mana keduanya merupakan ilmuwan psikologi di Universitas British Columbia, Kanada, dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2001. Ketiga sifat ini yaitu Machiavellianism, Narcissism, dan psikopati. Machiavellianism secara garis besar adalah sifat yang manipulatif. Orang yang memiliki kepribadian ini seringkali bertindak memanipulasi pikiran orang lain, apakah itu dengan cara rayuan, sugesti, ataupun persuasi. Perspektif Machiavellianism memiliki pandangan yang sinis terhadap sifat orang lain. Merekalah pemegang dan penggerak alur. Individu yang menunjukkan sifat ini adalah orang-orang yang cerdik karena memiliki kemampuan perencanaan dan pelaksanaan strategi yang kuat, serta dapat memikirkan dan menghasilkan berbagai cara demi meraih tujuannya. Dalam buku yang berjudul Prince tahun 1513, karya Niccolo Machiavelli, kutipannya, "The end justifies the means," yang berarti tujuan menghalalkan segala cara. Jika lebih ditarik lagi, kepribadian ini menyinggung pada aspek filsafat etika, aliran teleologi. Filsafat yang menerangkan tentang baik dan buruknya sesuatu dinilai berdasarkan tujuan yang dicapainya. Penilaiannya terlepas dari benar atau salah, tetapi baik dan buruk. Secara garis besarnya, segala perbuatan tergantung niat dan tujuan, terlepas apakah caranya itu salah di mata hukum. Contohnya, hiduplah sebuah keluarga yang miskin, terdiri dari ibu dan seorang anak. Si ibu mengalami sakit selama berhari-hari tanpa pengobatan karena mereka tak memiliki sepersen pun uang untuk membeli obat. Si anak yang melihat penderitaan si ibu tak kuasa menahan diri untuk mencuri obat demi kesembuhan ibunya. Perbuatan si anak di mata hukum memanglah salah, namun tujuan untuk kesembuhan ibunya adalah sesuatu yang baik. Jika di dalam anime ada tokoh bernama Nagato atau Pain, ia memiliki cita-cita terwujudnya perdamaian dunia, namun jalur yang ia tempuh adalah dengan cara yang salah, yaitu berusaha menebarkan penderitaan kepada setiap orang agar tumbuh rasa empati satu sama lain. Dengan merasakan perasaan yang sama, maka terciptalah motivasi untuk menghilangkan rasa sakit yang diakibatkan peperangan, hingga terciptanya perdamaian. Itami o uketore, itami o shire. Itami o shiranu mono ni hontou no heia wa wakaran. Sekai ni itami o. Kedua, Narcissism. Narcissism adalah kepribadian yang menilai kecintaan dan kekaguman kepada diri sendiri secara berlebihan. Mereka memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Pengidap sifat ini selalu berfantasi terhadap kontrol yang dimilikinya, selalu memiliki angan-angan yang tinggi terhadap keberhasilan yang dicapainya. Orang-orang dengan kepribadian Narcissism berikatan kental pada sifat egois, arogan, percaya diri, berlebihan, dan kurangnya empati. Mereka haus akan validasi dan pujian-pujian dari orang lain. Individu ini paling anti terhadap kritikan, bahkan tidak mau diajak kompromi atau kerjasama. Di zaman serba teknologi ini, kita mampu menemukan orang-orang Narcissism di berbagai sosial media. Mereka selalu tebar pesona dan mudah tersinggung jika ada celahan dalam kolom komentarnya. Dalam adu argumen, argumentasi yang ia miliki diposisikan sebagai sesuatu yang sempurna tanpa cacat. Bahkan jika ada kritikan, mereka akan membuat alibi-alibi sehingga di mata orang lain argumennya itu benar. Lalu apa perbedaannya dengan egocentrism? Terlihat sekilas seperti sama, namun ada sesuatu yang membedakan antara keduanya. Seorang Narcissism memiliki harga diri yang berlebih, sehingga keputusan egonya berkeinginan untuk mendapat validasi dan pujian orang lain. Kepribadian ini memandang dunia dengan berbagai sudut pandang yang ada, namun tidak tertarik pada orang lain, namun lebih pada diri sendiri. Sedang egocentrism tidak peduli pada pujian-pujian orang lain. Egonya demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Kepribadian ini memandang dunia dengan sudut pandangnya sendiri. Itu karena faktor ketidakdewasaannya atau ketidaktahuannya.
Yang terakhir, psikopati. Psikopati merupakan kepribadian individu terhadap rendahnya atau bahkan tidak adanya rasa empati. Mereka seringkali terlibat dalam perilaku impulsif atau dorongan hati secara tiba-tiba dan suka mencari sensasi yang mendebarkan. Mereka secara emosional tidak peka sehingga kurang memiliki rasa takut dan cemas. Seringkali tidak berekspresi. Karena hal itu juga, mereka kurang peduli terhadap orang lain. Ketika orang yang berkepribadian ini bersalah, mereka cenderung tidak merasa menyesal dengan perbuatannya. Pengidap kepribadian ini sering ditemukan pada para penjahat. Biasanya memiliki motif yang tak jelas, seringnya lebih pada memenuhi kesenangannya. Salah satu contoh gejala awalnya, jika ia melihat sesuatu yang lucu dan imut, terkadang ia ingin sekali menyiksanya sebagai suatu bentuk kasih sayang. Ada hal unik dari pengidap psikopati. James H. Fallon, seorang ahli saraf Amerika, menemukan struktur otak yang berbeda pada psikopat dibanding otak pada umumnya. Pada fungsi otaknya, terjadi penurunan aktivitas di sistem limbik dan korteks prefrontal di otak yang terlibat untuk mengontrol pengambilan keputusan, empati, dan emosi. Jika ditanyakan kepada mereka, kepribadian mana yang lebih gelap? Narsisme akan menjawab, tentu saja aku. Psikopati akan menjawab, aku tidak peduli. Sementara Machiavellianism akan menjawab, siapa saja yang menginginkannya. Namun jika ditanya jawaban sebenarnya, mana yang lebih bahaya di antara ketiganya? Tentu saja psikopati pastinya. Karena pengidapnya tidak peduli akan batas-batas norma yang berlaku, sehingga mampu melakukan sesuatu yang paling buruk sekalipun. Itu disebabkan mereka tidak memiliki empati dan rasa emosional. Penggunaan dark triad yang baik dalam kehidupan. Not all psychopaths are in prison. Some are in the boardroom. Tidak semua psikopat berada di penjara. Ada pula yang berada di ruang dewan, kata Robert T. Hare, psikolog asal Kanada. Terlepas dari citra negatif, kepribadian dark triad dapat membawa dampak lain. Dalam tulisan Thomas Camaro berjudul Why Bad Guys Win at Work, yang dikutip dari laman Harvard Business Review, dalam studi menunjukkan bahwa orang bertipe narsistik dan psikopat cenderung sukses dalam finansialnya. Orang yang berkepribadian Machiavellianism memiliki jabatan tinggi dalam sebuah karir. Dan pertanyaannya, mengapa? Sifat yang ditonjolkan mereka antara lain yaitu sifat kompetitif, memimpin, memiliki perencanaan dan strategi, berambisi, serta menyingkirkan rasa ketidakenakan. Walau begitu, seperti kata pepatah, berlebihan itu tidaklah baik. Dalam kondisi tertentu, kita mungkin dapat memunculkan sifat dark triad tersebut dan berusaha seminimalisir mungkin untuk dipunculkan. Cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone. See you next video. Salam Mr. JP. Lupa intro. Intro dulu.